warahmatullahi wabarakatuh. Di kami kelompok 2 yaitu dengan saya Devi Hendrianta NIM F1C219019 dengan partner saya itu Alex Setiawan dengan NIM F1C219035. Kelompok kami akan menjelaskan tentang perluasan konsep limit. Adapun yang dibahas dalam perluasan konsep limit yang pertama yaitu definisi, teorema, dan contoh soal. Sebelum kita memasuki materi tentang perluasan konsep limit, baiknya kita memahami arti atau daripada limit. Yang pertama yaitu pengertian limit. Nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Kegunaannya menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Bentuk umum, limit fungsi f(x) untuk x mendekati c sama dengan L, di mana x tidak sama dengan c. Dibaca limit fungsi f(x) untuk x mendekati c adalah L. Sebuah fungsi punya limit di titik C jika limit kiri dan limit kanan bernilai sama di titik C. Ditulis limit fungsi f(x) untuk x mendekati C sama dengan limit fungsi f(x) untuk x mendekati C adalah L atau sama dengan L. Konsep perluasan limit terbagi menjadi 3 yaitu konsep limit sepihak, konsep limit tak hingga, konsep limit di tak hingga. Yaitu memasuki yang pertama yaitu untuk definisi. Definisi konsep limit sepihak. Konsep limit sepihak terbagi menjadi 3 yaitu limit kanan, limit kiri, hubungan limit fungsi dengan limit sepihak teorema. Untuk limit kanan definisinya misalkan A samset R, F A menuju R dan C adalah titik akumulasi dari A irisan C, tak hingga. Bilangan real L disebut limit kanan dari F di C jika untuk setiap eksponen lebih besar dari 0. Terdapat suatu delta lebih besar dari 0. Sedemikian hingga untuk setiap X elemen A, irisan C, C ditambah delta. Berlaku nilai mutlak Fx kurang L lebih kecil dari eksponen. Nah, untuk notasinya limit kanan itu limit fungsi Fx untuk X mendekati C adalah L atau sama dengan L. Untuk limit kiri, untuk definisinya adalah misalkan A samset R, F A menuju R dan C adalah titik akumulasi dari A irisan negatif tak hingga C. Bilangan real L disebut limit kiri dari F di C jika untuk setiap eksponen lebih besar dari 0 terdapat suatu delta lebih besar dari 0. Sedemikian hingga untuk setiap X eksponen A irisan C dikurang delta, C berlaku nilai mutlak Fx kurang L lebih kecil dari 0. Untuk notasi limit kiri yaitu limit fungsi Fx untuk X mendekati C sama dengan L atau adalah L. Selanjutnya teorema akan dilanjutkan oleh partner saya kepada Alex Setiawan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Debbie, yaitu melanjutkan tentang hubungan limit fungsi dengan limit sepihak teorema. Misalkan A subset dari
R, di mana F memetakan A sampai dengan R, dan C adalah titik akumulasi dari A irisan dari himpunan min tak hingga sampai dengan C, dan A irisan dari C tak hingga. Maka limit fx dari x menuju C sama dengan L jika dan hanya jika limit fx dari x menuju C negatif sama dengan L sama dengan limit fx dari x menuju C positif sama dengan L. Kemudian limit tak hingga, definisi misalkan dari A subset dari R, di mana F memetakan dari A ke R dan C adalah himpunan dari R titik cluster dari himpunan A. Fungsi F menuju tak hingga ketika X menuju C dapat dituliskan limit fx dari X menuju C sama dengan tak hingga jika untuk setiap A elemen dari R terdapat delta lebih besar daripada 0, sehingga untuk setiap X elemen dari A dengan 0 lebih kecil daripada himpunan dari X menuju C lebih kecil dari delta, berlaku fx-nya lebih besar daripada A. Kemudian teorema perbandingan, definisi misalkan A subset dari R di mana F, G memetakan A menuju R dan C adalah elemen dari R titik cluster dari himpunan A, misalkan pula fx lebih kecil atau sama dengan Gx untuk setiap X elemen A, X tidak sama dengan C. Jika limit F dari X menuju C sama dengan tak hingga, maka limit G dari X menuju C sama dengan tak hingga pula. Jika limit G dari X menuju C sama dengan min tak hingga, maka dari limit F dari X menuju C sama dengan min tak hingga. Kemudian konsep limit di tak hingga, definisi. Jika fungsi fx mendekati L ketika X mendekati positif tak hingga, di mana limit fx dari X menuju tak hingga sama dengan L. Jika fungsi fx mendekati L ketika X mendekati negatif tak hingga, yaitu sama dengan limit fx dari X min tak hingga sama dengan L. Contoh soal, misalkan fx dari X per X diperiksa apakah X mempunyai limit di 0. Penyelesaian, untuk X lebih besar daripada 0 berlaku fx sama dengan X per X sama dengan 1, sehingga limit fx dari X menuju 0 positif sama dengan limit 1 dari X menuju 0 positif sama dengan 1. Sementara itu limit fx dari X menuju 0 negatif sama dengan limit fx dari X menuju 0 negatif sama dengan min X per X limit min 1 dari X menuju 0 negatif sama dengan 1, karena limit fx dari X menuju 0 negatif tidak sama dengan limit fx dari X menuju 0 positif, maka fx tidak mempunyai limit di 0. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.